Teman-teman selamat datang, selamat bergabung kembali di playlist belajar Laravel. Di episode kemarin kita sudah belajar membuat sebuah model, kemudian juga kita sudah belajar membuat sebuah tabel menggunakan migrasi punya Laravel gitu. Nah, di episode kali ini kita akan mencoba bagaimana mengisi data ke dalam tabel yang sudah kita buat tapi menggunakan caranya Laravel. Jadi Laravel itu punya fitur yang namanya factory dan juga seeder. Dengan memanfaatkan kedua fitur ini maksud saya kita bisa bikin misalkan 1000 data itu nggak pakai ribet teman-teman. Kita cukup jalanin perintah artisan, maka secara otomatis Laravelnya akan mengisi tabel tersebut dengan data-data yang berbeda. Yang pertama kita bahas seeder terlebih dahulu. Nah, jadi bayangin kalau kita mau bikin aplikasi itu kan datanya belum ada. Terus kita harus input satu persatu data tersebut di dalam database gitu. Karena ceritanya kita mau membuat sebuah fitur read data, terus datanya dimasukkan ke dalam tabel, secara otomatis kan datanya harus ada. Terus juga kita tidak mungkin harus melakukan insert data secara manual satu persatu. Nah, Laravel itu punya satu fitur yang namanya seeder. Jadi seeder ini bisa ngebantu kita untuk mengisi database dengan data secara otomatis gitu. Kita tidak perlu capek-capek input data secara manual, kita cukup lakukan perintah perintah artisan, maka secara otomatis ketika kita minta 1000 data, maka Laravelnya akan membuatkan 1000 data yang berbeda juga. Nah, otomatis kita akan mendapatkan efisiensi waktu ketika proses development. Untuk membuat seeder itu, kita cukup masukkan perintah php artisan make seeder seperti ini, diikuti oleh nama seedernya apa. Nah, nama seeder ini juga harus diawali oleh huruf kapital. Karena lebih dari 2 kata, maka kata kedua itu kata kedua, kata ketiga, dan kata selanjutnya biasanya diawali oleh huruf kapital seperti ini. Oke, kita langsung coba saja. Jadi ceritanya kita akan membuat sebuah seeder untuk mengisi data pegawai yang sudah dibuat sebelumnya. Kita bisa masukkan dengan perintah make seeder. Nama seedernya adalah pegawai seeder. Nah, seperti ini. Seeder ini akan ada di dalam folder seeders yang ada di dalam folder database. Kita bisa cek di bagian database, terus kemudian masuk ke bagian seeders, ada pegawai seeder di sini. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita akan menjalankan data-data seeder tersebut. Maksud saya kita akan menjalankan fungsi seeder tersebut di dalam sebuah metode dengan nama run. Jadi di dalam kurung kurawal inilah tempat kita nyimpan kode-kode, sehingga ketika seedernya dieksekusi, maka baris kode yang ada di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi juga gitu teman-teman. Misalkan saya coba bikin satu data baru, saya lupa strukturnya ada apa saja gitu. Nah, oke. Jadi di pegawai itu ada nama pegawai, alamat, umur, dan seterusnya teman-teman. Nah, cara untuk insert satu data itu gampang banget. Kita panggil nama modelnya seperti ini, terus kemudian kita lakukan create seperti ini, diisi oleh array seperti ini, kemudian tulis nama kolomnya apa gitu. Pertama nama pegawai, misalkan Alif Muhammad misalkan, alamatnya ini, terus umurnya sekian, tanggal lahirnya sekian, tempat lahirnya Jakarta, nah jenis kelaminnya misalkan laki-laki. Nah, jadi cukup seperti ini aja teman-teman untuk menjalankan maksudnya untuk membuat sebuah kode di dalam seeder. Jadi nanti ketika seeder ini dieksekusi, dia akan melakukan perintah untuk menambahkan satu data ke dalam database kita gitu. Namun sebelum kita mengeksekusi seeder ini, pertama-tama di dalam model juga kita harus konfigurasi terlebih dahulu bahwa field mana saja yang boleh diisi gitu. Kita masuk ke bagian model. Nah, kalau saya biasanya menggunakan cara seperti ini teman-teman.
Artinya semua field yang ada di dalam tabel pegawai itu boleh diisi oleh user gitu maksudnya, kecuali kolom ID. Karena kolom ID ini kan akan dieksekusi secara auto increment by system gitu. Jadi tidak boleh diisi manual oleh user nanti. Nah, kodenya sudah selesai, lalu kita tinggal eksekusi seedernya teman-teman. Caranya seperti ini. PHP artisan db sim double dash class, panggil nama seedernya apa, pegawai seeder seperti ini. Oh sorry, ini ada yang error nih. Wah, ada yang terlewat teman-teman, yaitu nick, saya lupa. Misalkan seperti ini. Oke, saya eksekusi kembali. Berhasil teman-teman. Kita selanjutnya tinggal cek aja di bagian database, benar nggak datanya masuk. Nah, udah ada data baru namanya Alif Muhammad, uniknya sekian, alamatnya di mana, dan data ini seterusnya gitu. Ini data punyanya Alif Muhammad teman-teman. Nah, jadi ketika menggunakan Seeder kita udah nggak perlu lagi masuk ke PHP My Admin dalam menu insert untuk menambahkan data. Jadi kita cukup bikin kode seperti ini saja, lalu eksekusi seedernya. Maka secara otomatis datanya akan diinsert ke dalam database gitu. Nah sekarang misalkan teman-teman tidak cukup hanya satu data, misalkan mau 10 data tapi datanya yang berbeda gitu. Nah kita kenalan dengan library yang namanya adalah vector. Vector, kita import dulu kelasnya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah saya masuk di sini packer PHP. Nah, packer PHP ini maksudnya adalah sebuah library yang menyediakan data-data dummy. Contoh, data dummy untuk orang. Jadi teman-teman tinggal tulis misalkan name. Nanti dia akan mengenerate teks seperti ini. Jadi nanti data pertama namanya Zen, data kedua namanya Iwan gitu, data ketiga namanya Ahmad, kurang lebih seperti itu. Jadi datanya akan berbeda-beda gitu. Nah, teman-teman bisa membaca dokumentasi lengkapnya di halaman ini. Pelajari saja sesuai dengan tipe data yang diperlukannya nanti gitu. Oke. Nah, setelah teman-teman import kelasnya seperti ini, selanjutnya di dalam metode run ini kita lakukan bikin objek terhadap vectornya gitu. Kita simpan di dalam variabel yang namanya vector, panggil nama kelas vectornya, kemudian metodenya adalah create. Nah, yang hebatnya lagi di dalam vector itu kita bisa tentukan datanya itu mau data dari negara mana gitu. Secara defaultnya kan dia datanya dari Inggris teman-teman. Nah kalau kita mau ganti menjadi bahasa Indonesia, kita tinggal masukin aja kode negaranya seperti ini. Nah gitu. Setelah ini dibuat, selanjutnya kita lakukan looping. Kita lakukan looping sebanyak mana? Sebanyak data yang mau diinsertnya berapa gitu. Misalkan 25. Nah selanjutnya sama, kita tinggal insert aja. Caranya sama seperti ini. Jadi kita bisa tulis pegawai create, pertama nama pegawai kita bisa isi oleh vector name. Nah dari mana saya tahu bahwa nama itu harus diisi oleh metode name seperti ini? Teman-teman bisa baca di dokumentasi. Nama itu kan bagian orang ya, di bagian orang kita masuk ke yang namanya person seperti ini. Nah ada name gitu. Selanjutnya kan datanya adalah nick. Nah nick itu saya bisa bikin kalau saya tidak salah random digit. Nah saya mau bikin nick itu ya anggaplah ada 9 digit gitu, jadi nanti nicknya akan berbeda-beda. Alamat saya juga bikin vector address, yang dimana address ini ada di bagian sini teman-teman. Nah ada address, jadi nanti alamatnya kurang lebih akan Jalan Tagalaga Kota Bandung gitu kan. Kita lakukan maksudnya kita pakai datanya yang data Indonesia gitu. Lakukan seterusnya untuk umur. Misalkan saya ingin
angkanya itu di antara 18 sampai 60. Kemudian tanggal lahir juga sama menggunakan factor date, kemudian tempat lahir, city, kemudian jenis kelamin, random elemen antara laki-laki dan perempuan. Kenapa saya tulis menggunakan random elemen laki-laki dan perempuan? Karena jika teman-teman ingat sebelumnya di dalam migrasi, field jenis kelamin ini tipe datanya adalah enum, teman-teman. Nah, yang dimana dia hanya menerima value antara laki-laki dan juga perempuan. Maka di bagian sini saya suruh Laravelnya untuk pilih bebas lah mau laki-laki atau perempuan gitu. Terus kode yang ini saya hapus, saya save. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal eksekusi aja. Caranya sama, kayak php artisan db seed kelas, nama seedernya apa. Nah, seperti ini, tinggal di enter aja. Udah seperti itu aja teman-teman. Simsalabim 25 data akan di generate secara otomatis. Nah, saya coba masuk ke browse, tuh hebat banget kan. Nah, gitu teman-teman. Sepertinya ada yang salah di bagian ini. Jadi bukan random digit, saya lupa apa ya namanya ya. Coba saya cek. Nah, random number seharusnya teman-teman, saya lupa. Jadi harusnya adalah random number, digitnya ada 9. Kita coba lagi. Saya coba apa namanya? Truncate aja. Sorry. Delete from pegawai. Nah, oke, saya udah hapus. Saya coba jalankan lagi perintah seedingnya teman-teman. Kita enter aja. Nah, kita refresh. Tuh, gitu. Gampang banget. Ini sekarang kita bisa memasukkan apa namanya 25 data secara random hanya dengan satu perintah php artisan migrate db seed gitu. Nah, itu tentang seeder. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan seeder dan ingin menggunakan data dummy, teman-teman harus sering-sering buka dokumentasi bagian factor ini. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja kira-kira data yang saya butuhkannya apa, ya teman-teman tinggal cari aja di sebelah sini gitu. Kurang lebih seperti itu pengenalan tentang factor. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang factory. Jadi factory itu kurang lebih sama seperti seeder. Jadi dia berfungsi untuk membuatin kita beberapa data lalu diinsert ke dalam database gitu. Hanya yang menjadi perbedaannya adalah biasanya seeder itu tidak mengeksekusi kode query yang sebelumnya kita coba gitu. Nah, biasanya di dalam seeder itu terdapat factory, yang dimana di dalam factory terdapat kode-kode atau data-data dummy mana saja yang akan diinsert ke dalam tabel kita. Nah, cara membuat sebuah factory itu sama dengan masih sama dengan menggunakan perintah artisan. Kita coba make factory. Nama factory-nya adalah pegawai factory, seperti ini teman-teman. Kita eksekusi aja, dia otomatis ada di folder database, di folder factories. Nah, di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi di dalam kode file factory ini kita tinggal panggil aja nama kolomnya apa. Tadi kan ada nama pegawai diisi oleh this. Nah, sekarang kita tidak perlu memanggil factor, tapi cukup, maksud saya adalah membuat objek factor lagi gitu. Tapi kita cukup tulis seperti ini, fake, namanya adalah name gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tadi kan ada apa aja, saya lupa lagi.
misalnya ada alamat bisa seperti ini, kemudian umur juga sama, date, tempat lahir, jenis kelamin sama, menit. Nah, ini bukan random number, betul-betul random number. Nah, seperti ini aja teman-teman. Jadi sekarang yang asalnya di dalam shader kita panggil vector dengan cara seperti ini, kemudian kita bikin cara seperti ini, di dalam factory kita tidak perlu melakukan hal tersebut karena secara otomatis factory itu membuat sebuah metode fact yang langsung ibaratnya itu nyambung terhadap kelasnya factor gitu teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah secara default kalau kita menggunakan factory maka lokasi datanya itu bukan Indonesia teman-teman, tapi lokasi datanya adalah Inggris kalau saya tidak salah. Nah, cara kita untuk merubah kita bisa lewat sebuah .env di sini. Nah, di sini ada f locale. Nah, yang ini nih, f vector locale. Kita ganti menjadi id underscore id supaya datanya menjadi data dummy bahasa Indonesia gitu. Nah, jika sudah seperti ini, kita balik lagi ke halaman maksudnya ke dalam file seedernya. Nah, kita komentari. Sekarang di dalam seeder otomatis akan menjadi jauh lebih singkat. Kita cukup panggil seperti ini. Pegawai factory. Kita mau bikin berapa data? Misalkan 25 data, kemudian lakukan create seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, ada satu lagi yang perlu kita konfigurasi. Karena kita menggunakan factory, maka modelnya juga harus dikasih tahu bahwa model ini menggunakan factory untuk meng-create data dummy. Teman-teman bisa masuk ke dalam model pegawai. Nah, di bagian sini kita kasih tahu modelnya bahwa model pegawai ini pakai factory. Caranya use hash factory seperti ini. Nah, jangan lupa kelasnya diimport seperti ini teman-teman, yang ini. Nah, gitu. Kalau sudah didefinisikan bahwa modelnya menggunakan factory, maka selanjutnya kita tinggal eksekusi file seedernya. Caranya sama aja, teman-teman tinggal lakukan perintah artisan dbsheet seperti ini. Kemudian di enter. Sorry, ada yang error, saya lupa. Oh, saya salah, bentar. Nah, saya lupa teman-teman, ternyata di bagian factory-nya itu bukan fact seperti ini, tapi saya tulis menjadi vector. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita coba lagi. Nah, udah sesimpel itu aja. Kemudian kita refresh database-nya, udah muncul juga tuh data-datanya gitu sama gitu. Kalau teman-teman mau rubah mau bikin misalkan 50 data, ya teman-teman tinggal tulis 50 data seperti ini kemudian dieksekusi lagi. Nah, teman-teman bisa lihat waktu kita merunning perintah artisan dbcd ini untuk menginsert 50 data itu tidak sampai 5 detik teman-teman. Begitu di enter langsung dieksekusi, maka 50 data langsung masuk ke dalam database. Itu jauh lebih mudah daripada teman-teman lewat phpMyAdmin kemudian insert datanya satu persatu. Nah, jadi bedanya ketika kita menggunakan factory, cara menentukan berapa datanya itu kita cukup tulis di dalam metode factory-nya gitu. Kita mau bikin berapa data. Tapi jika kita ingin menggunakan seeder, cara yang pertama di dalam kode ini kita tentukan dia mau di looping sejumlah berapa kali gitu. Itu saja perbedaannya teman-teman. Nah, materi terakhir di dalam video ini, setelah tadi kita berhasil menginsertkan beberapa puluh data ke dalam tabel, selanjutnya adalah kita melakukan query atau pemanggilan data dari dalam database gitu. Tapi dengan caranya Laravel. Jadi yang perlu diketahui teman-teman, Laravel itu memiliki satu cara yang disebut dengan produknya itu adalah Eloquent gitu. Nah, jadi dengan Eloquent ini, Laravel punya beberapa perintah untuk mengeksekusi sebuah query. Kalau dulu di dalam, maksud saya adalah tanpa framework itu kan, kita memanggil data itu kurang lebih seperti ini teman-teman scriptnya. Misalkan kita mau panggil seluruh data, ini seperti ini. Select bintang
from pegawai gitu kan. Nah sekarang karena kita pakai eloquent, jadi perintahnya atau kodenya itu akan jauh lebih singkat dan jauh lebih mudah dibaca teman-teman. Kita bisa masuk ke bagian yang ini. Nah ini adalah contoh-contoh query yang dapat teman-teman gunakan untuk memanggil data ke dalam database. Jadi teman-teman bisa melakukan dengan metode find untuk menemukan satu data berdasarkan primary key, atau teman-teman bisa mencari satu data berdasarkan kondisi tertentu, atau teman-teman bisa mencari data maksud saya menampilkan semua data, atau teman-teman bisa melakukan metode untuk pembuatan data seperti ini, yaitu banyak sekali teman-teman. Nah sebetulnya kita tadi sudah mempraktekkan satu metode eloquent, yaitu metodenya adalah create. Jadi metode create ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam database. Sekarang kita coba di bagian root aja teman-teman biar langsung dieksekusi gitu. Nah kita masuk di bagian root, kita bikin root baru, misalkan get isinya adalah URL-nya misalkan coba query seperti ini. Nah sekarang kita akan coba menampilkan semua data gitu. Nah menampilkan semua data itu gampang banget. Kita tinggal panggil nama modelnya. Nama modelnya kan pegawai .2.2 all. Nah biasanya ketika teman-teman menuliskan kode seperti ini, di bawah model pegawai ini akan ada garis merah teman-teman. Saya berikan contoh. Nah seperti ini. Ini terjadi karena kita manggil kelas pegawai di luar dari kelasnya gitu. Jadi kita memanggil kelas pegawai di dalam web.php. Nah gimana cara supaya garis merah ini hilang? Cara mudahnya adalah teman-teman bisa menginstal ekstensi yang namanya PHP IntelliHands. Kita tunggu. Nah yang ini. Jadi teman-teman silakan install terlebih dahulu, sehingga nanti ketika teman-teman setiap kali memanggil model, saya ulang lagi. Nah nanti Visual Studio Code itu ngeluarin saran gitu, mau panggil model di dalam maksudnya mau panggil model pegawai di dalam folder apa. Di sini kan kelihatan ada app model pegawai, jadi ketika diklik secara otomatis di atasnya di import seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya untuk memanggil seluruh data adalah all seperti ini. Metode all ini sama dengan seperti kita menuliskan select bintang from. Nah seperti ini kan hanya cukup oleh berapa karakter, 5 karakter selesai teman-teman, daripada teman-teman harus menulis seperti ini gitu. Nah kita simpan seluruh datanya di dalam folder pegawai, lalu kita lakukan dump and die teman-teman, atau debugging lah, saya biasa sebutnya ini sebagai debugging. Kita coba cek pegawainya betul nggak isinya ada gitu. Nah, seperti ini. Selanjutnya berarti kita tinggal akses URL coba query. Nah, saya masuk ke sini berarti 127 coba scroll query. Kelihatan teman-teman udah ada 49 data. Sesuai dengan yang mana? Sesuai dengan data yang saya miliki di sini. Di sini saya punya datanya itu ada 50 ya, tapi di sini ada 49 ya. Oh ya, saya lupa karena dimulai dari index ke 0 teman-teman. Nah, ini datanya gitu. Jadi metode all itu untuk menampilkan seluruh data. Nah, selanjutnya kalau kita mau cari satu data berdasarkan ID, caranya beda lagi. Nah, kita siapkan dulu variabelnya, kita cari pegawai find. Nah, ID-nya berapa gitu teman-teman. Misalkan saya mau cari dengan data ID kelima. Lalu caranya sama, kita lakukan dump and die lagi. Seperti ini. Kita coba eksekusi kembali, kita coba refresh. Nah, data dengan ID 5 adalah Karsana Herianto. Nah, kita
kita coba di sini betul tidak. Nah, sama aja teman-teman gitu. Jadi kalau metode find ini dia akan mencari data berdasarkan primary key. Nah, kebetulan primary key-nya adalah ID. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari satu data tapi tidak lewat primary key gitu? Misalkan kita mau cari satu data berdasarkan nama. Nah, caranya sama sih, buat sebuah variabel, panggil nama modelnya, kemudian lakukan where. Nama metodenya adalah where. Kita mau cari berdasarkan apa? Tulis nama kolomnya, nama pegawai. Nah, namanya kira-kira siapa ya? Nah, ini Karsana misalkan. Wijaya. Nah, kita tinggal paste aja di sini. Nah, metode selanjutnya adalah first. Karena kita hanya butuh satu data berdasarkan Karsana misalkan. Kalau saya refresh, coba eksekusi, tetap datanya sama teman-teman muncul. Terus supaya kelihatan beda, saya ganti jadi Aditya Pradana. Nah, kemudian kita eksekusi lagi. Tuh, begitu teman-teman. Nah, jika kita menggunakan where, kita juga bisa cari misalkan data-data yang usianya itu lebih dari 40 tahun misalkan. Nah, caranya sama. Bikin satu variabel, panggil nama modelnya, metodenya adalah where, umur. Nah, lebih dari berapa teman-teman inginnya, misalkan lebih dari 35. Nah, karena ingin menampilkan lebih dari satu data yang usianya lebih dari 35 tahun, maka metode selanjutnya adalah get seperti ini. Gitu. Sekarang kita coba refresh. Ternyata ada 27 data teman-teman yang usianya lebih dari 35 tahun. Coba kita sampling aja. Ini 44 betul, 50, ini 46. Seperti itu teman-teman jika menggunakan where. Nah, cara selanjutnya adalah misalkan kita mau menghapus satu data teman-teman. Saya mau hapus data berdasarkan nama pegawai yang namanya Aditya Pradana misalkan. Sama caranya seperti ini. Pegawai, where, nama pegawai, saya tulis Aditya Pradana, delete. Nah, seperti ini aja. Berarti harusnya ketika dieksekusi nanti Aditya Pradana itu datanya akan hilang. Cari flash. Nah, kita cek ada nggak, harusnya kan dia ID ketiga ya. Nah, hilang teman-teman datanya. Terus contoh selanjutnya adalah kita mau hapus berdasarkan ID. Nah, kebetulan Umar Tampu Bolon ini ID-nya 1. Bagaimana cara kita menghapusnya? Hampir mirip. Tinggal kita lakukan seperti ini, destroy 1, yang dimana primary key-nya adalah ID dan ID itu bernilai 1. Jadi ketika saya eksekusi, sekarang harusnya data Umar ini dia hilang teman-teman. Saya refresh. Nah, seperti itu. Selanjutnya apalagi ya, saya lupa. Hapus sudah. Oh ya, update. Misalkan kita mau mengupdate data dengan ID 2, namanya mau diganti jadi Kasus Santoso. Saya mau ganti jadi Ahmad Santoso misalkan supaya lebih mudah. Ini ada ID-nya 2 teman-teman ya. Berarti caranya sama, panggil nama modelnya where ID diisi oleh 2, akan update. Yang mau saya update apa? Disimpan di dalam array nama pegawai menjadi Ahmad Santoso misalkan. Nah, kita eksekusi lagi. Udah, kita refresh. Harusnya data ini jadi berubah teman-teman. Jadi Ahmad Santoso. Oke, query baca data sudah, pengkondisian sudah, menghapus sudah, update juga sudah. Nah, oke teman-teman, jadi di hari ini kita sudah belajar melakukan query-query dasar untuk membuat fitur CRUD di lain hari gitu.
Jadi teman-teman sudah belajar bagaimana caranya memanggil data, caranya menambahkan data, menghapus, kemudian mencari data berdasarkan kondisi tertentu, kemudian juga sudah belajar data untuk melakukan update data. Segitu aja teman-teman episode di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi semakin paham bagaimana cara menggunakan sebuah model, migrasi, seeder, factory, dan juga query. Stay tune terus di channel ini, kita ketemu lagi di video berikutnya.